Halo yang mulia semuanya, selamat datang di Cerita Agni. Kali ini aku mau menceritakan kisah tentang Archangel Michael. So, ambil kopi kalian masing-masing dan saatnya kita bertukar cerita. Pasti banyak dari kita yang sering dengar nama Archangel Michael dong. Tapi mungkin sebagian dari kita nggak benar-benar ngerti kenapa si Archangel Michael ini sangat penting dalam kitab suci. Nah, nama Michael ini sendiri sangat unik, gengs. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani artinya, siapakah yang seperti Allah? Dan menurut aku, ini adalah suatu pertanyaan iman. Dalam artian, nama Michael sendiri menjelaskan bahwa gak ada siapapun yang setara dengan Allah. Michael pertama kali muncul di kitab Daniel. Dan yang menarik adalah dia tidak muncul sebagai pembawa pesan, tapi dia muncul sebagai pelindung. Dalam teks Ibrani, Michael disebut dengan kata Sar. Biasanya diterjemahkan sebagai pangeran. Tapi makna lebih tepat dalam terjemahan ini adalah bahwa malaikat Michael adalah sosok pemimpin atau komandan wilayah. Jadi Michael itu bukan malaikat personal yang hanya menjaga satu orang saja, tapi ia adalah pelindung umat secara kolektif. Makanya dalam kitab Daniel, Michael digambarkan berhadapan dengan pangeran Persia dan pangeran Yunani. Nah, kedua pangeran ini bukanlah manusia, tapi pangeran penjaga otoritas wilayah rohani, gengs. Artinya, Archangel Michael beroperasi di level struktur, bukan di level individu. Sekarang kita lompat ke surat Yudas. Dalam surat Yudas ada satu adegan yang jarang dibahas, di mana Archangel Michael berdebat langsung dengan iblis tentang tubuh Musa. Yang menarik adalah walaupun Archangel Michael punya otoritas, tapi dia tidak mengutuk, tidak menghakimi, dan tidak bertindak atas namanya sendiri. Tapi dia memilih untuk bertindak dengan kuasa Tuhan dengan berkata, kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Jadi secara teologi dan secara kehidupan, si Archangel Michael ini walaupun punya kuasa yang besar, tapi egonya nol, gengs. Emang kita kuasanya nol, tapi egonya doang digedein. Nah, bener apa bener? By the way, FYI aja nih, ciri kejahatan adalah menggunakan kuasa sendiri untuk diri sendiri. Sedangkan ciri ketaatan sejati kepada Allah adalah tunduk penuh pada Allah dan mengandalkan kekuatan Allah. Sekarang kita masuk ke bagian paling terkenal, yaitu di kitab Wahyu pasal 12. Dalam kitab ini, Archangel Michael memimpin perang di surga melawan naga. Naga di sini bukanlah monster fisik, melainkan simbol pemberontakan kosmik. Pemberontakan kosmik berarti pemberontakan yang bukan hanya berurusan dengan manusia, tapi pemberontakan terhadap tatanan semesta yang Allah ciptakan. Naga sendiri di sini melambangkan kekuatan yang mau mengganti pusat otoritas, yaitu Allah. Bukan Allah di tengah sebagai pusat kekuatan, melainkan mengedepankan ego dan kekacauan sebagai pusat kekuatan. Dan tugas Archangel Michael di sini bukan membunuh naga, melainkan melempar naga keluar dari surga. Artinya, ia tidak memberi ruang terhadap kekacauan di hadirat Allah. Di samping itu, Archangel Michael merupakan penjaga batas, batas antara terang dan gelap, batas antara kebenaran dan kebohongan. Karena itu, Archangel Michael sering digambarkan membawa pedang, bukan simbol kekerasan, tapi simbol pemutusan, memutus apa yang melanggar batas. Nah, dalam tradisi gereja, Archangel Michael juga dipercaya hadir saat manusia menghadapi kematian, bukan sebagai hakim. Dan ini penting, Michael tidak membela manusia dari Allah. Dia membela jiwa manusia dari segala jenis tuduhan. Nah, dalam kitab Wahyu, iblis disebut sebagai pendakwa yang tugasnya yaitu menuduh, memotong hidup manusia jadi daftar kesalahan tanpa belas kasih. Michael sendiri berdiri untuk menjaga kebenaran ini, gengs, bahwa jiwa manusia itu milik Allah, bukan milik kegelapan. Makanya dalam ikon gereja, Michael sering digambarkan membawa timbangan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menimbang dengan adil, bukan dengan sistem manipulatif seperti iblis. Banyak orang bilang Archangel Michael ini auranya tuh berat, dan iya, itu memang benar, karena tugasnya itu bukan bikin nyaman. Dia bukan malaikat penghiburan, melainkan ia adalah malaikat penjaga kebenaran. Dan kebenaran seringkali meluruskan hidup, bukan memanjakan hidup. Jadi Archangel Michael bukanlah figur horor, bukan juga figur mitos. Dia adalah figur ketertiban, penjaga batas, pembela kebenaran, dan juga pelindung umat. Dan ini cerita Agni, dan ini juga cerita tentang Archangel Michael.
Kalau kamu merasa cerita ini nambah pengetahuan, bukan cuma nambah rasa merinding, like video ini, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Ciao!